Mas, tak kasih tahu mas, meskipun saya tahu anak SMP pun tahu tentang pengetahuan ini, tapi siapa tahu masnya tidak tahu. Salah satu penyebab runtuhnya, rusaknya, hancurnya suatu negeri adalah salah dalam memilih pemimpin. Anak muda, wake up. Kepoin calon pemimpinmu. Apa komitmen mereka terhadap dirimu? Saya sebagai anak muda, saya pilih Ganjar Mahfud karena mereka berkomitmen taat pada Tuhannya, patuh pada hukum, dan setia kepada rakyat. Emosi, orang yang emosi itu pasti nggak akan nyelesain masalah, bener kan? Orang yang nggak bisa baca data mudah sekali diprovokasi, kasih sedikit, dikilik-kilik, emosi. Mengilik emosi itu gampang banget, entah karena sentimen suku, agama, ras, nasionalisme, ketidakadilan. Itu very easy to provoke. Dan once Anda masuk di dalam perangkap emosi, ya sama seperti kehidupan sehari-hari. Kalau Anda tiap hari emosi terus, orang juga ngelihat kalian udah ogah gitu. Ini manusia kayaknya labil banget sih, gitu. Nggak reliable, aku nggak bisa diajak ngomong, kayaknya nggak bisa. Kan kayak gitu. Kalau satu orang aja udah bikin sakit perut, apalagi seluruh negara dibikin emosi. Jadi saya akan mengatakan menjelang nih mau pemilu, Anda boleh berbeda pilihan siapa saja yang Anda pilih. That's really your hak sebagai warga negara. Tapi gunakan secara rasional, baca data, baca statement. Lihat dan pilih pas mana Indonesia mau ke depan. Karena kita belajar cukup banyak dan sudah cukup panjang perjalanan kita untuk we can make decision what is actually a good way to go and which is the wrong way to go. Nah, Anda semuanya sebagai generasi milenial yang very knowledgeable, tech savvy, connected, based on data, jangan jadi generasi yang mudah sekali untuk kagetan dan terbengong-bengong. Jadi generasi yang you know where to go, you design your own path, dan make sure bahwa Indonesia menuju ke tujuan yang kita semua sudah sepakati. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan oleh advokat pengawas pemilu ke Bawaslu Republik Indonesia. Laporan ini terkait dengan pernyataan Ganjar yang dinilai saat debat Capres ketiga yang mendesak dan memaksa Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk membuka data yang dianggap rahasia negara ke publik. Sejumlah orang yang tergabung dalam advokat pengawas pemilu atau Awaslu mendatangi kantor Bawaslu Republik Indonesia dengan membawa sejumlah bukti berupa rekaman video dari media dan saksi. Awaslu melaporkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo ke Bawaslu Republik Indonesia. Laporan ini terkait pernyataan Ganjar Pranowo saat debat Capres yang ketiga beberapa waktu lalu. Ganjar dinilai mendesak Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk membuka data-data yang dianggap rahasia negara ke publik. Dengan laporan ini, para advokat berharap agar Bawaslu dapat memberikan sanksi tegas ke Ganjar. Oke guys, ya. Semakin menarik dan semakin seru, ya. Pendukung-pendukung dari paslon 02 yang kemarin kalah debat, ya. Lalu kemudian melaporkan kepada Bawaslu, ya, bahwa Pak Ganjar ini dianggap menekan Pak Prabowo untuk membongkar data atau rahasia negara. Semakin lucu, semakin unik, dan semakin menarik, ya. Nah, selanjutnya kita juga perlu menantang, ya, dari Bawaslu, ya, bagaimana dengan bagi-bagi susu dari Mas Gibran, ya, bagi-bagi duit dari Gus Miftah, ya, lalu bagaimana dengan pernyataan Pak Prabowo yang sangat kasar menyerang Pak Anies, etik-etik ndasmu, ya, bahkan ada kata goblok, ya. Nah, ini bagaimana dengan Bawaslu? Saya melihat pendukung-pendukung dari 01 dan 03 itu pendukung-pendukung atau kubu yang paling kuat, ya, yang tidak mudah baperan, ya. Mari kita sikapi Pilpres tahun 2024 ini guys, ya, dengan suasana yang sejuk, ya. Tidak perlu ada saling lapor sana lapor sini, ya. Ini jadi kelihatan
mental yang lemah, mental yang tidak siap untuk kalah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan mengomentari video yang lewat di beranda saya ini. Ada seseorang pendukung paslon 02 melaporkan Pak Ganjar Pranowo ke Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Apa lagi ini? Mending aja kalau kalian paslon 01 kalian laporkan, paslon 03 kalian laporkan, mending gak usah pemilu, langsung aja dilantik itu. Yang orang pikun sama belimbing sayur itu, sama Samsul, langsung saja dilantik. Toh semuanya juga kalian libatkan, kalian politisasi, BLT kalian politisasi, bansos kalian politisasi, seakan-akan bansos sama BLT yang punya Pak Jokowi. Janganlah seperti itu. Bansos sama BLT itu hak rakyat, itu uang pajak dari rakyat, jadi bukan punya kerajaan Pak Jokowi gitu loh. Aneh kalian nih, apa-apa dikit-dikit dilaporin. Kalau mereka yang bikin ulah mencabuti baliho bergambar Pak Ganjar Pranowo, kalian tenang-tenang saja, nggak ada yang ribut. Kalian nengok tuh si Gibran jadi supporter, mengajak audiens surat-surat, gak supporter, diam-diam saja. Giliran debat kalah, ditanya prestasi Kementerian Pertahanan yang menurun sampai nangis gak bisa jawab, Pak Ganjar dilaporin. Apalah ini, mau jadi apa negara ini? Semuanya dipolitisasi. Ini bukan negeri Pak Jokowi, ini negara demokrasi, siapapun berhak menjadi presiden gitu loh. Biar rakyat yang memilih, tapi semua jangan dipolitisasi, jangan diamputasi gitu loh. Mahkamah Konstitusi sudah kalian pegang, abdesi persatuan kepala desa seluruh kalian intimidasi juga. Aduh ya Allah, mau jadi apa negara ini? Ini yang gue bilang, Orde Baru Jilid 2 mulai tumbuh. Hati-hati, yang model pergi jangan dipilih. Ayo kita masyarakat, kaum kecil, kaum bawah, kaum milenial, pilihlah calon pemimpin yang cerdas. Jangan yang tole, lolo gak bisa ngomong. Jangan yang track recordnya buruk, gak punya kinerja baik, rekam jejak masa lalunya sangat suram. Jangan. Kita cari pemimpin yang bisa bekerja untuk Indonesia yang lebih maju menuju generasi emas 2045 gitu ya. Aku nggak akan memilih orang yang didukung Pak Jokowi. Salam waras, salam karya kamati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deka. Anies dilaporno, saiki Ganjar dilaporno. Sekalian wis gak usah pemilu, langsung pelantikan presiden, wakil presiden, pendukung-pendukung 01, 03 ditangkepi kabeh. 1 atau 2 putaran, bahkan 3 putaran sekalipun, Pak Ganjar akan menang. Karena yang lain Gue awalnya tuh milih yang nomor 2, tapi setelah gue nonton debat capres yang ketiga kemarin, gue jadi milihnya Pak Ganjar. Kenapa? Karena dia tuh ternyata ganteng juga ya guys, tinggi gitu. Nah sekarang gue penasaran, gue mau coba nikah sama Pak Ganjar. Kira-kira anaknya kayak gimana ya? Coba yuk. Nah ini dia bapak gantengnya. Kira-kira anaknya kayak gimana ya? BTW ngomong-ngomong nih cakep juga, walaupun rambutnya udah putih. Coba kita lihat hasilnya. Anaknya jadi bule guys. Tentang pentingnya etika, saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Baik, waktu habis. Oke, anak-anak dulu, kita lanjutkan acaranya. Kami persilakan Bapak Prabowo untuk menanggapi pernyataan Bapak Anies Baswedan. 1 menit, silakan Bapak. Jadi, semua data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia, kita duduk, kita buka-buka. Mau bicara PST. Tentang konteks tadi turun semua suaranya. Kapabilitas militer kita ini the Raw Institute Asia Power Index turun.
Proporsi anggaran pertahanan kita sumbernya IISS Military Balance Plus turun. Pak Prabowo, saya mau bertanya kepada Bapak, termasuk kemudian capaian MES kita hanya 65,49% dari target 79%. Mengapa terjadi penurunan? Waktu habis. Oke guys, saya kalau menjadi petugas ya yang dipercayakan oleh KPU di situ, orang-orang seperti ini pasti saya akan usir ya, karena mengganggu suasana perdebatan. Nontonlah dengan tenang ya. Lain halnya ketika Anda nonton dari rumah seperti saya. Nah, itu Anda bebas ya. Mau maki-maki, mau hujatan seperti apapun, nah itu mulut Anda bebas ya. Tapi kalau langsung seperti ini, kalau Anda mudah baperan ya, tidak kuat, sebaiknya Anda tidak usah datang langsung untuk menyaksikan debat capres ataupun cawapres ya. Kalian sudah lihat video seorang wanita yang berteriak bacot kepada Anies Baswedan ketika beliau sedang berbicara di acara debat kemarin malam. Wanita ini mengaku kalau dia mendapat undangan dari Hashim untuk bisa hadir di situ, dan gue menyimpulkan kalau Hashim yang dimaksud adalah Hashim Joyo Hadikusumo, adik kandung dari Prabowo Subianto, atau dengan kata lain, wanita tersebut adalah pendukung Prabowo Subianto. Pada kesempatan yang sama, terlihat juga Grace Natali dan Isyana Bagus Oka dari Partai PSI, partai yang mendukung Prabowo, mendatangi meja moderator debat, padahal jelas ini bukan prosedur yang dibenarkan. Nah, jadi setelah melihat hal ini, apa yang bisa kita simpulkan dari para pendukung Prabowo? Ya, gue kira tidak berlebihan kalau kita kemudian menyimpulkan bahwa para pendukung Prabowo atau minimal Grace Natali, Isyana Bagus Oka, dan wanita yang berteriak bacot, mereka tidak paham akan arti dari etika. Mungkin etik bagi mereka adalah etik endasmu dan berteriak bacot. Jika pendukung Prabowo seperti ini, maka mungkin program makan siang dan susu gratis perlu ditambahkan dengan program pendidikan moral dan etika gratis. Karena etik itu berasal dari pemikiran di kepala atau endas, lalu kemudian keluar dari mulut atau bacot. Tapi jangan lupa bahwa etik juga harus melalui pertimbangan moral di dalam nurani kita. Jadi kepada yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, sebelum Bapak menilai kalau Anies Baswedan tidak pantas berbicara mengenai etik, seperti halnya yang Bapak katakan kemarin malam di saat debat, maka mungkin sebaiknya Bapak mengajari dulu makna dari etika kepada para pendukung Bapak sendiri. Salam semangat antitesa 24. Oke, jadi abang pendukung Anies ini meminta kepada Pak Prabowo untuk mengajari etika kepada para pendukungnya sendiri. Lah, gimana mas ya mau mengajari kepada pendukungnya, sedangkan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan itu tertangkap sedang mengumpat kata-kata kasar juga ya kepada Pak Anies ya. Saya bukan pendukung Pak Anies, tetapi saya adalah pendukung dari Pak Ganjar ya. Namun sikap atau cara-cara yang dilakukan oleh Pak Prabowo tentu merasa bahwa ucapan-ucapan tersebut tidak pantas dikeluarkan dari mulut seorang pemimpin, guys. Pendukung sama paslon sama aja, pengennya ngadu fisik aja, amit-amit. Di mana bos pendukung Ganjar ada yang ngomong kayak gini? Tidak ada. Pendukung Pak Ganjar itu santai semua, karena kemenangan sudah di depan mata. Mungkin pendukung paslon 02 itu takut kalah, sampai-sampai komentarnya kayak gini nih. Mana nih pendukung paslon 02 yang ada di PT saya? Katanya komen sendiri dibalas sendiri. Ini buktinya nih, pendukungnya muncul lagi ke PT saya, saking takutnya ini ya. Oke. Salam 3 jari. Tidak ada pendukung Pak Ganjar nyampe ngomong-ngomong kayak gini. Karena apa, ini yang komen takut kalah. Mungkin dia taruhan, taruhan takut kalah. 3 jari bos, 3 jari Pak Ganjar. Tolong nih Pak Mahfud, Pak Ganjar cari. Salam logika. Jujur nih gua ya, dari dalam hati, kalau melihat paralon nomor 2 dibikin kartun atau dibikin AI, benar-benar dia itu lucu, menggemaskan dan gemoy itu loh. Tetapi kalau lihat aslinya, aduh, mengerikan. Apalagi kalau kita ingat sejarahnya, dia itu pernah ulak-ulik. Jangan sampai deh. Ingat. Pilihan sekarang akan menentukan 5 tahun ke depan.
mau dibawa ke zaman mertuanya. Gua sih ogah dari dulu sampai sekarang, gua ogah milih paralon nomor 2. Jika ditanya siapa yang menang debat Pilpres ketiga 01, 02, 03, jawabannya bukan yang menguasai materi, bukan yang hebat secara teori, tapi dia yang bisa mengambil hati dan perasaan terhadap dirinya. Ya, silakan diolah. Debat Pilpres ini bukan hanya soal ajang gagah-gagahan penguasaan materi atau panggung, tapi juga soal penguasaan emosional, rasa empati, dan psikologi jutaan rakyat pemilih ini. Ada batasan seberapa kuat kita mendorong lawan, ada sikap yang harus dijaga, ada data yang harus dicegah. Jangan menjatuhkan musuhmu dengan memukul keras, bahkan mengenai hatinya, karena bisa jadi temanmu berbalik tidak suka. Yang direndahkan menunjukkan, yang diunggulkan direndahkan. Hari ini itu cibiran jadi candaan, candaan justru jadi cibiran. Rakyat kita ini ingin mendengar kecintaan, bukan kebencian. Rakyat kita ini ingin mendengar gagasan, bukan nyinyiran. Yang tua itu mencintai yang muda menghormati yang tua. Itu etika. Salam siang sahabat TikTok. Jadi di Medan itu kadang aneh begitu. Juga barangkali di Sumatera Utara lah. Saya nggak tahu di daerah teman-teman apakah begitu. Tapi di Medan atau di Sumatera Utara itu, tadi saya lewat beberapa jalan besar, khususnya saya lihat di kota Medan, ada cukup banyak mantan koruptor-koruptor yang maju kembali, baik itu menjadi anggota DPR RI maupun provinsi. Jadi yang sudah mantan koruptor, sudah divonis korupsi, kemudian dijatuhi hukuman, ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun. Semuanya mereka tertawa, foto-fotonya itu tertawa gembira, happy, seperti memang tidak ada beban atau apa ya. Mungkin memang sudah tidak ada beban karena sudah selesai masa hukumannya, tetapi memang ya dengan beraninya tanpa ada rasa segan barangkali maju sebagai calon DPRD provinsi dan juga calon DPR RI. Barangkali teman-teman harus tahu memilih dan memilah mana yang paling tepat untuk dipilih. Jangan sampai ya terkelabui kembali dengan senyum-senyum manis dari para mantan koruptor. Salam demokrasi, selamat menyambut Pesta Demokrasi 2024. Guys, ini kalau divonis bersalah kayak gini, yang cocok hukumannya apa ya? Menurut kalian cocok nggak kalau dicoret dari daftar capres-cawapres? Gini, saya khawatir kalau belum jadi presiden dan wakil presiden banyak melakukan pelanggaran, bagaimana kalau sudah jadi nanti? Ya sekarang bagi-bagi susu, bagi-bagi amplop, bagi-bagi sembako. Kalau udah jadi nanti rakyat mungkin tidak akan diperhatikan lagi. Yang dibagi-bagi adalah sumber daya alam, tambang batu bara, tambang minyak, tambang gas, hutan, ya, dan ya bukan ke rakyat bagi-baginya, ke para pendukungnya lah. Siapa? Ya Taipan, para pengusaha asing dan asing. Karena selama ini ya pemerintah kita begitu. Baik waktu nyalon, sana sini datang ke kiai, datang ke ulama, datang ke rakyat, perhatikan rakyat. Kalau udah jadi mah lupa sama kita-kita. Yang diperhatikan mah ya itulah orang-orang yang punya duit, para pengusaha asing dan asing. Inilah karakter buruk para pemimpin demokrasi, guys. Kita dengerin klarifikasinya. Sesudah selesai saya mencari, tapi sudah tidak ada, jadi tidak tahu kemana harus salaman. Oh, dia nggak datang ke saya lebih tua dari dia, saya lebih senior dari dia. Ya, oke, terima kasih. Oke, coba sekarang kita lihat, di mana sih faktanya? Coba kita dengar ulang. Klarifikasi 1. Sesudah selesai saya mencari, tapi sudah tidak ada. Padahal tidak ada. Gerak-gerik 1 berusaha. Mencari 2 dan 2 masih. Ada kok di panggung. Coba kalian nilai sendiri deh. Pastikan tonton videonya dulu ya. Baru boleh berkomentar. Salam damai.
Oke guys ya, kalau dari video pendek seperti ini yang saya perhatikan sekilas ya, ya baik dari 01 maupun 02 guys, mereka terlihat tidak ingin berjabatan tangan lagi setelah selesai debat capres ketiga ya. Ya, yang diklaim oleh Pak Anies ya bahwa dia sudah mencari tapi tidak menemukan Pak Prabowo lagi ya. Sedangkan Pak Prabowo merasa bahwa dia yang lebih tua, dia lebih senior. Jadi masa dia yang harus mendatangi Pak Anies ya. Tapi persoalan antara 01 dan 02 ya, yang menang adalah 03 ya. Tentu ini sesuatu yang bagus bagi 03 guys ya, karena dia membuktikan bahwa dia tidak dendam ya, baik pada 01 maupun 02. Ini suatu oportunis yang bagus bagi 03 guys. Saya harus memberikan fakta yang sebenarnya dari apa yang disampaikan oleh Prabowo tadi malam. Satu pernyataan dari Prabowo yang sangat menarik adalah tentang pernyataan dia, apalagi kalau bukan yang pertama kali diucapkan oleh Prabowo. Satu misalnya gini, militer harus kuat, militer harus kuat. Kalau militer kita lemah, maka negara kita akan ditindas. Negara yang militernya tidak kuat, maka semua kekayaan alamnya akan dirampas bangsa asing dan negara itu akan diduduki oleh bangsa asing. Mari kita bedah secara keilmuan, karena tadi malam Prabowo mengatakan berdasarkan literatur sejarah. Satu, tidak semua negara memiliki kekuatan militer. Contoh Jamaika, Andorra, termasuk juga negara-negara di Kepulauan Pasifik seperti Palau, Nauru dan sebagainya. Mereka tetap menjadi negara berdaulat. Mereka tidak punya tentara. Bahkan Jamaika juga tidak punya. Panama juga tidak punya. Ini semua negara berdaulat. Negaranya aman-aman saja. Jadi penentu dari trajektori keamanan suatu negara itu jauh lebih penting sebenarnya. Tapi bukan berarti kalau tidak punya tentara dia akan menjadi aman. Maka premis yang dilakukan oleh Prabowo bahwa militer harus kuat itu sebenarnya terbantahkan, bahwa militer harus kuat adalah penentu dari kekuatan satu negara. Lalu Prabowo juga mengandaikan dengan Gaza misalnya. Gaza lemah, ditindas karena tidak punya militer yang kuat. Mari kita bedah juga. Jerman kalah perang 2 kali, dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Jerman memiliki tentara paling kuat di Eropa, tapi mengapa mereka kalah? Pada Perang Dunia Pertama, Jerman memiliki tentara yang kuat tapi tidak sanggup membuat peluru yang menjadi penentu dari kekuatan militer satu negara. Pada Perang Dunia Kedua, Jerman sudah hampir menguasai seluruh Eropa, tapi kemudian kalah oleh serbuan tentara merah Rusia yang kemudian meluluh lantakkan Berlin, sehingga akhirnya Hitler melakukan bunuh diri di dalam bunker keselamatan dia. Ini adalah bukti bahwa militer yang kuat bukan ukuran kekuatan suatu negara. Lalu mengapa negara-negara yang tidak punya militer, kekuatan militer itu bisa tetap menjadi negara berdaulat? Karena kedaulatan suatu negara, kekuatan suatu negara berada di dalam jalur-jalur diplomasi internasional. Mengapa Gaza kemudian ditindas oleh Israel? Karena tidak punya jalur diplomasi dan lobby internasional yang kuat. Jamaika, Costa Rica, Andorra, Vatikan dan sebagainya memiliki jalur diplomasi yang kuat. Jerman memiliki tentara yang kuat, tapi mereka ternyata tidak sanggup memberikan logistik yang kuat terhadap tentaranya. Saya dengan ini menyatakan bahwa Prabowo hanya ingin mengeluarkan unek-uneknya yang sangat militeristik. Prabowo sejak dulu ingin membuat struktur junta militer di dalam negara kita kalau dia berkuasa. Yang terakhir, ada komentar dari Pak Jokowi hari ini yang menyatakan bahwa debat tidak boleh menyerang personal, yang boleh diserang hanya kebijakan, harus substansi. Saya ingatkan sekali lagi, seorang yang mencela-mencela memang tidak punya daya ingat yang kuat. Debat Pilpres tahun 2019
Pak Jokowi justru menyerang secara personal kepada Prabowo ketika dia mengungkit-ungkit soal kepemilikan tanah 220.000 hektar di Kalimantan Timur dan menguasai 120.000 hektar di Aceh Selatan. Nah, ini juga diungkap oleh Pak Jokowi dalam debat Pilpres 2019. Apakah itu kebijakan? Bukan, itu personal. Makanya Pak Jokowi kalau memang ternyata terpukul oleh jagoannya tadi malam yang keok, anjlok, janganlah membuat komentar yang justru sebenarnya menghunjam dadanya sendiri. Wow, luar biasa ya kritik yang disampaikan oleh Islah Bahrawi ini, guys. Ya, jadi ada negara-negara yang sampai dengan saat ini tetap berdiri kokoh menjadi suatu negara yang berdaulat tanpa punya militer yang kuat atau tanpa adanya tentara, ya. Dan dia memberikan ilustrasi seperti Jerman yang mempunyai banyak tentara tetapi justru malah dihancurkan oleh negara-negara luar atau negara lain. Dan menurut Islah Bahrawi ini bahwa kekuatan suatu negara ya yang paling kuat ya itu adalah jalur diplomasi. Nah, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Islah Bahrawi ini, guys, ya, bahwa kita perlu fokus kepada jalur-jalur diplomasi. Artinya SDM rakyat Indonesia itu harus dinaikkan, ditingkatkan, ya, fokusnya ke situ, ya. Bukan fokus membeli pesawat bekas yang banyak banget tetapi malah dimuseumkan, ya. Kalau misalnya kalah Pilpres, jadi apa ya? Aduh, kalau misalnya Pak Prabowo kalah, ya tetap jadi ketua partai, tapi kayaknya kalah nggak mungkin. Kalau 03 yang kalah masih bisa jadi petugas partai, masih bisa jadi gubernur karena kan partainya partai gede. Lumayan kan, dapat duit bulanan buat ngecat rambut. Hai. Tapi kalau yang kalah 01, aduh, pusing. Lu bayangin, dia pernah dari partai sini pindah ke sini, terus dari Demokrat pindah ke dukung Pak Jokowi, terus tiba-tiba dukung Pak Prabowo, terus tiba-tiba sekarang di partai lain. Jadi agak bunglon nih dia nih. Jadi nanti kalau dia kalah Pilpres jadi apa? Jadi bingung mau ngapain. Jadi menteri nggak mungkin, jadi gubernur orang udah kakak percaya air bisa masuk ke tanah. Apa buka stand teh pucuk di PRJ? Gue tahu nih. Kalau dia kalah, pas kita cari-cari kan, aduh jadi apa dia ya? Jadi apa dia? Udah 2 tahun nggak nongol-nongol. Tiba-tiba jadi kiper MU. Ini tanggapan gue apa? Koreksi mungkin ya. Masukan buat masing-masing capres. Buat 01, menurut gue tuh kurang menyesuaikan dengan keadaan jurinya. Pemilu kan penjurian nih, kita masyarakat jurinya, kita yang akan menentukan wah siapa nih yang akan memimpin kita, itu kita. Tapi keadaan jurinya, keadaan kita warga Indonesianya kebanyakan itu belum siap atau tidak terbiasa dengan blak-blakan, dengan debat yang langsung nyerang wang gitu. Makanya ada beberapa suku di Indonesia yang terkenal blak-blakan. Kenapa terkenal? Karena memang ya di rata-rata kita tidak blak-blakan sebenarnya kebanyakannya gitu. Apakah itu baik atau buruk ya itu udah lain soal. Tapi buat 01 jadinya ada beberapa poin yang bagus. Itu tuh ketutupan di sebagian orang karena kesan yang terbaca, jadinya anjir apaan sih lu nyerang-nyerang, nyindir-nyindir. Padahal esensi debat sih gitu, tapi ya mungkin bisa dibungkus lebih baik gitu pendekatannya. Buat 02 kan ada pembelaannya bahwa waktunya kurang cukup untuk menjelaskan data ini dan itu. Nah, saya harap 02 itu seperti 01 dan 03 ya, itu memperbanyak ruang diskusi publik yang langsung, komunikasi 2 arah, sehingga apa yang diinginkan untuk Indonesia, apa aspirasinya itu benar-benar langsung disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto. Karena menurut saya sejarahnya udah berganti lah, pejabat tuh kayaknya lebih enak, lebih bagus komunikasi langsung 2 arah gitu, sehingga kita bisa nanya langsung gitu.
03, kamu terlalu jahat. Pak Prabowo dari awal udah mencari kawan dalam perdebatan ini, disikat juga. Tapi ya itu esensi debat, harus membuktikan bahwa gua nih lebih baik daripada yang lain gitu. Tapi kalau koreksi gua buat 03 tuh sebenarnya di debat pertama menurut gua paling gak jelas 03 buat gua ya. Gak jelas mau ngelanjutin apa mau merubah gitu. Tapi akhirnya dijawab di debat semalam dengan ikut mengkoreksi Pak Prabowo yang digadang-gadang sebagai wajahnya petahana saat ini. Seru sih, seru. Ayo berantem lagi, ayo. Itu tidak lebih hanyalah seorang yang tidak tahu terima kasih, tidak tahu balas budi. Sebelumnya maaf ya Bang, saya hanya ingin sedikit memberi pemahaman supaya Anda juga paham. Kalau Anda membahas soal nggak tahu balas budi atau nggak tahu berterima kasih. Lalu gimana dengan Gibran Bang? Yang kita anggap santun, beradab, justru saat ini menjadi tokoh yang nggak tahu berterima kasih atau balas budi juga. Dulu di saat Pak Jokowi menjadi capres 2014-2019, Pak Ganjar justru menjadi garda di depan memperjuangkan Pak Jokowi di Jawa Tengah. Sehingga Pak Jokowi menang telak di atas 70%. Tapi sekarang di saat Pak Ganjar membutuhkan suara Pak Jokowi atau keluarganya berusaha menjadi calon presiden menggantikan Pak Jokowi. Tapi apa yang dilakukan Gibran? Anak seorang presiden Jokowi yang didukung oleh Pak Ganjar. Sekarang justru menjadi durinya Pak Ganjar. Melawan Pak Ganjar. Saya cuma nggak habis pikir yang dilakukan Gibran. Kok bisa gitu loh? Saya kecewa, biarpun saya mendukung atas kinerjanya Pak Jokowi. Seharusnya seorang Gibran menghargailah apa yang dilakukan Pak Ganjar. Itu kalau yang dinamakan balas budi atau tahu berterima kasih sama orang. Ketika Pak Ganjar sekarang ini menjadi capres, justru keluarga Pak Jokowi atau Gibran seorang anak presiden menjadi durinya, penghalangnya. Jujur ya, saya sekarang ini kasihan sama Pak Ganjar. Dulu ketika Pak Jokowi, ayah seorang Gibran, cawapres dari Pak Prabowo, memperjuangkan Pak Jokowi, kemenangan Pak Jokowi. Justru sekarang ketika beliau mencapreskan diri, seorang anak Pak Jokowi berusaha menggagalkannya, melawannya. Apakah itu yang dinamakan balas budi? Itu ya Bang, semoga Anda juga paham. Oke guys, saya kembali kepada peristiwa dilaporkan Pak Ganjar dan juga Pak Anies ke Bawaslu ya, terkait dengan perdebatan capres yang ketiga ya. Jelas ini membuat kita menjadi terheran-heran ya, kok bisa sampai seperti ini ya. Karena dalam perdebatan capres ya, sesungguhnya kita ingin menikmati ya, kita ingin melihat sekaligus juga bisa menjadi referensi. Kira-kira siapa nanti yang akan terpilih menjadi, atau siapa nanti yang akan kita pilih untuk menjadi pemimpin bagi Republik ini guys ya. Namun ya, dengan saling aksi lapor melapor seperti ini ya, justru di situ terlihat bahwa ada ketakutan tertentu ya di salah satu kubu ya, dan tentu mereka ingin untuk menang ya, tidak ingin siap mentalnya untuk kalah ya. Oke. Semoga dengan peristiwa atau kejadian ini semakin membuka mata dan kepala kita semua ya. Sebagai rakyat Indonesia, rakyat yang cerdas, jangan sampai kita salah memilih pemimpin. Jangan memilih pemimpin yang mudah tersulut emosionalnya ya. Nah, kalau dikit-dikit lapor seperti ini, nah ini menunjukkan indikasi ya. Hati-hati, jangan sampai nanti berkuasa ya, demokrasi menjadi terancam. Kebebasan untuk berpendapat, berekspresi, itu semua dibungkam ya, karena terus saling lapor melapor ya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran penting bagi kita semua rakyat Indonesia
untuk lebih cerdas lagi, untuk lebih berhati-hati lagi dalam menentukan pilihan, ya. Nasib bangsa dan negara kita ke depan itu akan sangat ditentukan dari apa yang nanti akan Anda pilih, guys, ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Bastian Sebos, sampai jumpa lagi.